Jadi tadi sudah nyoba ya di video lain sebelumnya. Sekarang mau nyoba lagi di controller ini. Tadi kita buat controller baru namanya Portofolio. Jadi ini kita mau buat supaya menampilkan ini portofolio konten ya. Kita buat dulu portofolio konten, tapi kalau nggak salah sudah deh di view. Portofolio konten sudah. Jadi kita coba tampilkan ya. Index.php portofolio. Ya ini ya. Ini tadi sekarang kita coba untuk menampilkan sesuatu di sini dari database. Kemarin kita sudah nyoba menampilkan dari database di welcome controller. Ini ya home. Ini kita hapus ya. Tidak kita pakai. Ini main nyoba ya database. Kita copy aja. Kita pakai modelnya masih sama portofolio ya. Ngambil data juga masih sama portofolio. Kita buka di controller portofolio. Ini dulu aja ya. Oke, ini sudah sama ya. Ini aja yang kita rubah load view-nya. Jadi ini kita copy taruh atas. Kita coba tampilkan dulu. Oke, ada yang error. Class portfolio already exists, doesn't extend CI model ya. Ini yang masalah adalah kita buat model portofolio bareng dengan controller portofolio ya. Makanya bentrok. Nah, gitu model portofolionya kita ganti, bukan portofolio saja namanya, kita ganti kelasnya ya. Jadi M portofolio gitu ya. Jadi modelnya harus kita ganti juga. Pertama nama filenya. Kontrolnya dulu deh. M-nya besar, P-nya kecil aja. Sini nama filenya diganti juga. M besar, P-nya kecil aja. Nah, kita coba lagi. Ada yang salah. Ada yang salah. Manggilnya ya. Kayaknya manggilnya. Kalau dari sini kan sudah betul. Manggilnya yang disload itu apa? Nama ininya dis apa gitu ya. Di controllernya masih belum dibetulkan lah. Nih ya, M portofolio. Isinya sudah tadi diganti, ininya yang belum ya. Nah, jalan ya. Jadi gitu ya. Dengan gini kita belajar bahwa nama dari kelas baik itu controller maupun model jangan ada yang sama nama kelasnya. Walaupun beda, satunya controller, satunya model. Oke. Ini tadi ya. Bentuknya adalah sebuah objek. Di dalam objek itu ada array-nya ya.
Ya bukan ya, sudah array ya bentuknya. Bentuknya sudah array. Masuk sudah array sih, kita coba aja. Apakah array? Cara nyobanya ya kita coba bisa nggak dipanggil secara array. Misalnya tadi kan sudah di print ya, di bawahnya kita echo data portofolio ya. Kita kasih ini P biar kelihatan, titik titik. Oh enggak ya, ini sudah dimasukkan ke data portofolio ya. Datanya ini berupa array ya. Yang objek itu ininya ya, dalamnya ini. Yang objek. Ya. Berarti nggak usah dicoba lagi, sudah tahu ya. Nih kelihatan ya, std class object. Berarti dalamnya portofolio ini dianggap sebagai objek, bukan dianggap sebagai apa namanya tadi, array ya. Nah ini bisa kita ganti caranya. Di save dulu. Kita coba dulu deh, kita coba dulu sebelum kita ganti jadi array. Kita coba dulu. Jadi kita sudah punya data ini ya. Data ini adalah sebuah array. Salah satu key dari data adalah portofolio. Dalam portofolio itu ini ya, mendapatkan data-data dari database ini. Coba kita kirimkan datanya. Bagaimana caranya? Ini ketika kita load view ini kita bisa tambahkan argumen di belakangnya. Koma $data. Dengan argumen kedua ini, di argumen kedua ini kita mengirimkan data ke dalam file portfolio content. Maka itu kemarin ada yang bilang bahwa load view itu sama dengan include, ya kurang tepat ya. Ini kalau dijalankan harusnya nggak ada perubahan. Ya, hilang ininya sudah saya hilangkan yang di atas printnya. Nah sekarang bagaimana caranya portofolio konten ini menampilkan data tersebut? Ya baru di dalam portofolionya kita coba tampilkan views. Ya di sini coba kita tampilkan ya. Misalnya di bawahnya ini kita pakai PHP kan ya. Print gitu ya, sama kayak sebelumnya, print R menampilkan array. Tadi dikirimkannya data ya, $data. Di dalamnya data ada salah satu key-nya namanya portofolio. Nah di dalam sini ketika di view data yang sudah dikirimkan tadi, datanya tidak ikut. Datanya nggak ikut. Yang dikirimkan hanya key-nya saja. Cara manggil key portofolionya tadi adalah dengan langsung $portofolio. Sip. Ditampilkan ya ini ya. Undefined variable portofolio. Portofolio. Coba cek dulu ya. Apakah salah nama? Portofolio di sini ya.
Oke, salah nama ya, salah nulis. Masih nggak ketek. Oh, yang atas ya. Yang atas. Yang bawah nggak dipakai ya. Hapus saja. Ya, ini ya. Masih objek. Sebenarnya kita bisa pakai objek itu. Cuma lebih enak kalau berupa array. Ya, lebih enak pakai array. Jadi tadi caranya ya. Jadi di sini kita pakai argumen kedua di dalam load view, yaitu apa yang mau kita kirimkan ke dalam view-nya ya. Semudah itu nanti yang didapatkan kalau datanya ini sudah di strip ya, sudah di apa ya, bungkusnya sudah dikelupas gitu. Kalau datanya sudah dikelupas, langsung ke masing-masing indeksnya. Indeksnya tadi ini ya, yang di dalam kurung ini apa, itu jadi variabel. Oke, baru sekarang kita coba mengambil array-nya ya. Kita pakai cari aja di sini. Itu tadi sudah ada. Ini ya result array. Kalau kita pakai result array, jadi array of object. Nah, kita bisa pakai result array di dalam apa namanya, modelnya ya, diganti jadi resultnya jadi result array. Coba kita buka modelnya. Maaf ya, suara saya nggak bisa keras ya, agak habis suaranya. Lihat apakah berbeda nanti hasilnya ya. Save aja dulu. Jadi di sini masih ada std class object ya. Ya, jadi array semua ya. Di dalamnya portofolio itu ada array. Jadi kurang lebih itu. Jadi portofolionya adalah sebuah array. Indeks ke 0 dari portofolio itu berisi array lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau Anda mau langsung tampilkan ini ya, portofolio yang namanya Joko, akan error ya. Kita coba. Kembali ke view. Oh, bisa. Pause dulu. Oke, nyoba dilanjutkan tadi ya. Mana dia? Ini sudah berupa array kan ya. Ya tinggal dipakai array-nya, portofolionya ya. Cuma tadi kan di dalamnya array portofolio itu masih ada array yang lain. Jadi kalau mau langsung ditampilkan, misalnya nama dari portofolionya misalnya echo dolar portofolio, ini kan array-nya ya. Kalau kita langsung pakai nama di sini akan error ya. Ya, undefined index nama. Indeks namanya itu nggak ketemu. Kenapa? Karena nama ini nggak ada indeks nama ini. Di dalam portofolio ini adanya indeks 0, indeks 1, indeks 2 gitu ya. Di dalam indeks 0 baru ada nama. Jadi nama ini ada di dalamnya indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan seterusnya. Kebetulan di sini datanya cuma ada 1, berarti cuma bisa ngambil yang ke 0 ya. Karena array itu mulai dari 0 ya, indeksnya. Jadi kalau kita seperti ini, misalnya skill mode can be set to value represent. Apa yang terjadi?
database-nya error. Apa itu? Atau ini ya Jokonya baru bisa muncul ya. Karena ini nol, nggak tahu tadi mungkin database-nya lagi gangguan atau gimana. Jadi nama itu ada di dalam indeks-indeks yang lain. Kenapa? Karena di dalam database itu kan ada banyak baris ya. Baris pertama siapa, baris kedua siapa, dan seterusnya. Karena kebetulan di sini cuma ngambil satu baris saja, karena di dalam database cuma ada satu, maka cuma ada yang ke 0. Kita coba ngisi yang ke lain deh biar nambah gitu. Tapi kita maunya nampilkan bukan portofolionya ya. Kita coba tampilkan ini. Kok salah. Yang keterangannya aja ya. Atau apa kategori. Yang tips kategori ya. Nah kalau tips berarti harusnya ya kita nyoba yang portofolio aja deh. Soalnya kalau tips itu kan harusnya kontrolernya namanya portofolio. Ya ini aja kita tambah ya. Kita insert, tambah data baru, namanya Ciki, karya gitu. Di kosong, ya sudah ada 2 baris harusnya ya. Maka juga di sini bisa ngambil 2 baris ya. Misalnya yang pertama itu, yang kedua ini gitu ya. Biar kelihatan bagus dikasih P. Jadi ini ada P titik ya, untuk menggabungkan atau concate sebuah teks ya. Menggabungkan sebuah tulisan pakai titik. Ya kok sama-sama Jokonya karena sama-sama nolnya ya. Yang satu diganti 1, yang 0 0. Yang itu nah kenapa ya replace, ada yang bermasalah. Kok saya takut ya. replace harusnya nggak pernah pakai replace. Siapa yang pakai replace? Muncul lagi enggak. Jangan-jangan ada yang mengacaukan. Ada yang nyoba bobol ya. Nggak tahu sih, nyoba aja. Bentar ya, saya coba cek dulu. Kok nemu ini ya, ada yang error, mungkin gara-gara yang kemarin juga ya. Kalau kosong coba diisi. Kita nyoba buka di sini, di konflik. Nggak nemu. Database. Ini tadi. Dan jadi true.
Apakah ada yang error? Oke, sudah hilang ya. Strip tone-nya diganti jadi blue. Biar nggak mencoba mengganti nilai-nilai yang kosong. Padahal kita belum update, belum insert ya, cuma select aja. Oke, nggak apa-apa. Terus berikutnya kita sudah belajar for each kan kemarin array ya. Coba dilihat di videonya for each. Jadi kita nggak usah pakai manual satu demi satu ditampilkan gitu. Kita bisa tampilkan pakai for each. Coba nyari ya. Menampilkannya bisa pakai card gitu ya, atau pakai tabel. Kita nyoba pakai tabel dulu aja deh ya, biar anak-anak tahu. Kemarin kan ada yang disuruh buat pakai list ya, buat list atau daftar. Nah, itu bisa pakai tabel. Jadi kita buat tabel di sini. Terus tabel. Mungkin bukan card ya, tabel aja. Karena tabel ini satu baris berarti TR ya. Nah, tapi di dalam tabel itu sebenarnya dibagi jadi beberapa bagian ya. Yang pertama T-head. Ini untuk kolom, nama-nama kolomnya. Kita pakai TR. Untuk baris. Terus TH untuk nama-nama kolomnya. ID, nama, karya gitu ya. Terus keterangan, link, foto. Keterangan, link, kok kecil, link, sama foto. Oke, kalau itu T-head untuk nama-nama kolomnya, nanti bawahnya pakai T-body ya. Ini TR, dalamnya ada TD. Ini kalau satu ya, kita nyoba satu dulu deh. Pakai apa? Pakai for each ya. For each. Selat portofolio $P. Memang sudah dijelaskan ya, apa itu portofolio itu berarti ya array-nya. $P itu berarti masing-masing baris dari portofolionya nanti diisi apa gitu ya. Nah, karena masing-masing baris sudah ini nggak usah nol lagi ya, karena sudah masing-masing baris, masing-masing isi array-nya ya.
sudah array ke 0 isinya apa. Nah, berarti kan sudah masuk ke array ke 0 pada saat ini. Nanti pas ke bawah lagi, ini sudah selesai, masuk ke for each berikutnya, array ke 1, indeks ke 1, indeks kedua, dan seterusnya begitu. Jadi nggak usah dituliskan lagi 0. P ini sudah mewakili indeks ke 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ya. Jadi, nah ini ya, karena masih ada nama saja. Ya, berarti dilengkapi yang lain ya. Ini kalau pakai Bootstrap bisa pakai kelas label ya. Terus backgroundnya ya. Backgroundnya apa ya? Yang bagus. Mungkin ini aja ya. Mana tadi? Mana. Salah. Yang kayak gitu ya. Terus ini salah. Oke. Terus scope-nya ini di PH-nya. Ini yang scope-nya row ya. Karena di dalamnya echo nih ya, di dalamnya kira ada echo itu pakai petik 2 ya kita. Maka yang di dalam atribut ini value-nya diambil petik 1 aja. Oke, nyontek lagi. Sudah kurang bagus ya. Bisa pakai ini alternate table strap, tambahin. Ya, table itu otomatis memenuhi satu garis ini, satu apa? Pokoknya satu dari kiri ke kanan ya, ini penuh. Kelas table. Oke, K-nya kok kecil. Ketarangan. Oke, terus nah yang lain ya, ambil yang lain, copy aja. R-nya kita nama apa lagi ya, nggak ingat ya. Dikasih ini, coba dikasih ini lagi. Oh, nama kolomnya itu karya. Ini ID dulu ya, ID. Kasih ID juga. ID nama. Karya. Ini sama dengan nama kolom di tabelnya ya. Keterangan, terus misalnya ini ada
link sama foto. Save, tampilnya seperti ini ya. Error nggak apa-apa, wajar error. Dari penulisan enggak, tapi namanya undefined index foto ya, nama-namanya salah. Foto di sini pakai P. Ya. Oh, terus link itu. Oke, coba lagi. Ya, oke. Itu ya. Nah, kemarin ada yang ada actionnya, kita tambahin action dulu ya. Sini button ya. Bukan ngambil dari P lagi ya, sudah beda ini isinya. Nah, itu kita hapus aja. Oke, jadi di dalamnya petik. Dan tutupnya button. Terus misalnya edit ya. Oh ya, sekali lagi petiknya 1. Edit value ya, value-nya ini penting. Value-nya dikasih ID-nya itu tadi ya. Sini ada ID. Kita masukkan di dalam. Ini kenapa? Nanti yang dikirimkan edit ini, yang diedit apa? Yang diedit adalah portofolio dengan ID ini, gitu ya. Makanya kita butuh value untuk dikirim ya. Ini tulisannya edit. Misalnya di sini ada delete juga. Value-nya tetap ID-nya, yang dihapus ID apa gitu ya. Lihat titiknya ini ya, diperhatikan titik sama koma-komanya. Bisa nggak pakai titik? Bisa, tapi perlu ubah. Kurang bagus ya, kurang bagus. Kasih buttonnya ini ya, class button primary ini kita pakai untuk yang edit. Sekali lagi petik 1 karena di dalamnya petik 2-nya itu. Terus kita pakai button danger aja ya. Save. Nah, ini belum jalan. Meskipun ini harusnya jalan, tapi ini belum jalan. Tabelnya ini kita masukkan ke dalam form ya. Atau di sini juga nggak apa-apa sih, kasih form di sini. Di dalamnya body ini kita kasih form biar tombol-tombolnya jalan ya. Sebelumnya body tutup ya, sama ini ya. Ikuti urutannya. Body form, berarti formnya ini ditutup duluan baru body. Kasih
actionnya kemana, misalnya ke sini aja ya, ke sini tetap, tapi metodenya get. Kenapa get? Biar kelihatan aja kalau ada yang kirim. Aduh, kepencet lagi. Kebiasaan di notepad. Oke, coba aja. Oke ya, jadi ya. Kalau misalnya kita mau ngedit yang ini, dilihat di address barnya ini kayak gini Mas Yan ya. Kalau kita edit harusnya berubah dapatnya ya. Ada edit value-nya 1. Yang jadi kalau edit isinya 1, ya kita bisa pakai if ya. Berarti kita mau ubah atau menampilkan isinya edit dengan ID 1. Edit 2. Ya, delete 1 gitu ya. Jadi jika edit tidak sama dengan 0 gitu ya, bisa kayak gitu ya. Ya kan nyari yang diedit yang mana gitu ya, gampang. Sementara ini dulu ya, nggak usah buat edit dulu. Buat nggak? Buat nggak. Ya, sementara ini menampilkan semua portofolio ya. Ini ada berapapun di database tampil seperti ini. Harusnya ada tombol tambah gitu ya. Oke, AA ini kita ganti dengan tambah. AA-nya kita hapus. Kita ganti dengan tombol tambah. Karena formnya ini isinya cuma 1 tombol, sebenarnya kita bisa singkat ya, kita nggak usah nulis formnya ini, langsung aja button. Bukan berarti nggak ditulis ya, tapi ada nanti caranya. Caranya di sini ya, form action misalnya gitu, sama dengan bisa dituliskan di dalam tombolnya langsung karena cuma ada 1. Terus form method dengan get name sama dengan tambah value, nggak usah nggak apa-apa sih ya, dengan value dengan 1 tambah portofolio. Kita pakai kelas apa ya? Sukses ini. Nggak jalan. Ada pengajian. Pause dulu ya. Yuk dilanjutkan. Ya kalau mau pakai button aja nggak usah form itu bisa. Tapi harus pakai JavaScript. Soalnya buttonnya ngapain nanti bisa dikontrol pakai JavaScript. Jadi karena kita nggak pakai JavaScript ya sudah tambah form dulu aja. Kok masuk situ? Baru selesai pengajiannya lah. Habis juga sessionnya. Hampir jam 10. 10 kurang 15. 10 kurang 16.
Jadi tadi di mana? Views. Views terus portfolio konten. Tambahin home. Iya, jalankan harusnya ngirim ya, ngirim data tambah 1 gitu ya. Terus apalagi ini oh ya, ini ya, tambahi anu aja, tambahi margin top ya, biar nggak nempel. Ini yang nempel nih, kasih margin top gitu. Banyak. Oke, ya segitu ya. Apa di kanan juga bisa, dipindah ke kanan ya, nggak usah ya. Ini ubah teks apa selainnya. Nah ini ya, ini halaman untuk daftar listnya. Kalau kita mau buat halaman untuk input, gampang sekali kan ya. Kita save close dulu. Kita buat new file, portofolio tambah. PHP. Mana tadi ini ya? Ini ya tambah ya. Kita ngopi. Ini fanpage-nya ya. Jangan lupa. Ini sampai ini. Gitu ya. Tambah div. Oke. Kita buat formulir kan ya. Buat formulir ya, buat form gitu ya. Terus start form. Jadi memang yang lebih baik itu gini ya, labelnya di atas soalnya ngikuti zaman, bukan karena supaya bagus, bukan. Karena zamannya banyak yang mobile, layarnya sempit gitu ya, bukanya itu bukan secara landscape tapi portrait gitu. Maka biar terjaga itu memang labelnya di atas, terus input-inputnya di bawah gitu sih. Oke, sementara nggak pakai ini ya, langsung aja. Nanti bisa dibagusin. Input kan ya, terus ada label. Nah, biar di bawah, kalau sini ada form group ya. Form group itu mengelompokkan antara label dengan input. Mau pakai ini ya bisa. Jadi ya nggak apa, kita pakai aja ya.
mau nggak pakai tapi use kadung. Nih ya, ID dengan label for dengan ID-nya input itu bisa disamakan, bukan bisa disamakan, baiknya sama gitu. Nanti kalau kita sudah pakai JavaScript baru sekarang sih belum kerasa gitu. Ini yang pertama itu nama. Kenapa bukan ID? Karena ID-nya kan diisi otomatis nih. Berarti nggak usah input ID. Max. Nah, ini disamakan ya max size-nya dengan tabelnya sudah tutup agar seasonnya habis. Berapa ya? Nggak baca 100 ya, saya tahu aja pada kelamaan. Nah, ini kan nggak bisa jalan nih, karena belum dimasukkan ke dalamnya controller. Nah, ini kita bisa buat nih. Nah, ini nama dari fungsinya yang bagus, yang bisa dibaca, yang mudah dimengerti. Karena nanti muncul di dalam address bar-nya. Tambah portofolio misalnya. Sebenarnya bukan portofolio ya. Sebenarnya karya kan ya. Salah istilah ya. Terus kadung. Ini juga daftarnya. Berarti ini harusnya ganti semua. Karya. Terus kadung. Ini tambah karya. Ini mungkin portofolio uh, daftar karya gitu. View-nya ini juga kita pakai dulu kan. View-nya nggak pakai data passing. Portofolio tambah. Ini ganti nama aja. Karya. Oke. Di dalamnya views tambahnya ganti karya. Oke, ini kita bisa nambahin ya karya tambah karya. Apa tadi namanya? Apa namanya? Ya gitu ya, tuh. Oke gitu ya. Karya tambah, modelnya tambah karya. Oke, terus ini placeholder-nya diganti tadi ya. Nama harusnya nggak ada namanya. Harusnya ID dari usernya, tapi nggak apa-apa. Terus kadung. Terus apa lagi tadi? Karya keterangan. Karya
Terus nggak muncul, belum bisa. Area keterangan namanya kok nggak ada. Input tab. Ternyata belum ada nama. Kasih nama ya. Name. Kalau nggak ada nggak bisa dikirim. Oke, kalau keterangan sebenarnya agak panjang ya. Harusnya agak panjang. Pakai teks area. Isinya ya kurang lebih harus ada nama. Jeleknya teks area itu nggak bisa dibatasi ya, max size-nya. Kalau name itu kan bisa. Hehe, bukan nama. Bisa nggak dikasih placeholder? Coba aja. Biasanya harus dikasih spasi. Jeleknya dikasih spasi, ya coba nggak usah spasi. Salah. Ini ya, bisa diatur width-nya. Bisa ya? Biasanya kalau nggak pakai spasi itu nggak muncul. Mungkin sudah diperbarui ya oleh ininya. Oleh siapa namanya? Browsernya. Biasanya placeholder-nya nggak muncul kalau nggak ada spasi. Kalau ada spasi malah hilang nanti. Ya malah hilang. Oke deh. Itu tadi apa ya? Width ya. Nggak lupa juga. Kesana ya. Cut. False ya. False. Nama apa ya? 30. Hehehe. Salah lupa. Dipaskan 50. Ya, sekarang begitu. Kalau dikecilkan, nah jelek mungkin. Dikecilkan dia panjang sendiri.
Kalau daripada pakai kol, pakai bootstrap lagi. Ini biar panjang ke kanan. Oke, terus apa lagi? Ya, jadinya link foto. Kalau link mungkin bisa agak pakai. Terus apa sih link foto? Nah, tinggal tombolnya ya. Baik, sama dengan itu. Nggak bisa dikasih menu apa sih? Baca ya. Balik lagi ke sini. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Mau dikasih tambahan jarak ya bisa dengan atasnya. Dikasih judul di sini bisa. Satu. Ya, misalnya gitu ya. Kalau bisa dibuat lebih bagus lagi ya bisa. Editnya ya kurang lebih sama seperti ini. Makanya edit kok nggak dimasukkan ke tugas itu soalnya ya kurang lebih sama nanti ya. Nanti kapan-kapan kita coba editnya. Mungkin itu dulu aja ya. Sampai sini dulu video kali ini. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya. Oke, terima kasih.